Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nurrahmi dengan NPM 1820064442 dari lokal 7A non-regular. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Politik dengan judul Ekonomi Politik Kerakyatan, dosen pengajar Muhammad Arsyad SPDI MAP. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan 5 poin utama apa itu ekonomi politik kerakyatan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di mana negara Indonesia menganut sistem ekonomi kerakyatan. Perekonomian rakyat pada hakikatnya merupakan istilah ekonomi rakyat yang berarti perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah usaha ekonomi yang menjadi sumber penghasilan keluarga atau orang perorangan. Pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya pada kesehatan masyarakat, namun juga berdampak pada kesejahteraan ekonomi negara hingga ekonomi masyarakat. COVID-19 melumpuhkan perekonomian negara dan masyarakat, terutama pekerja informal yang rentan berkurang pendapatannya hingga kehilangan mata pencarian lantaran seni permintaan. Tujuan ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto tahun 1999, ekonomi kerakyatan memiliki 4 tujuan pokok, yaitu yang pertama, mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Kedua, semangat nasionalisme ekonomi yang kuat, tangguh dan mandiri. Ketiga, demokrasi ekonomi berdasarkan kerakyatan dan kekeluargaan. Koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat. Keempat, keseimbangan yang harmonis, efisien dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas dan bertanggung jawab menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciri-ciri ekonomi kerakyatan menurut Soeharto Prawirokusumo tahun 2010, ciri-ciri ekonomi kerakyatan adalah A. Penegakan prinsip keadilan disertai kepedulian terhadap yang lemah. B. Pemihakan, pemberdayaan, dan pelindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar. Kesimpulannya adalah ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan dengan aspek keadilan. Adanya pandemi COVID-19 ini dapat menciptakan peluang masyarakat sendiri yang tidak berpangku tangan pada bantuan pemerintah, tapi mempunyai inisiatif mencari solusi untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Strategi yang terbaik dalam melihat ini semua yakni masyarakat harus pintar membaca peluang ekonomi di tengah kondisi pandemi COVID-19. Pandemi mematikan sektor ekonomi, tapi tidak mematikan ide untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan 5 poin penting ekonomi politik. Yang pertama, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan vokasi dan meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah atau IKM. Yang keempat, meningkatkan nilai tambah hasil produk. Yang kelima, pengembangan sektor pariwisata dengan strategi penguat atraksi, akses, dan amenitas atau 3A sebagai quick wins melalui pengembangan destinasi unggulan pariwisata tematik yakni wisata bahari, wisata sejarah, religi, dan tradisi seni budaya serta desa wisata. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.